Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi di podcast kali ini bersama dengan Pak Heriawan, ahli terapi energi dan energi healing, juga bersama Pak Jama ya, ahli detektor emas ya Pak. Oke, kali ini kita ngobrol-ngobrol santai nih bertiga aja. Nah, ini Pak Eri nih, bahasan kita hari ini apa nih? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Baik Pak Haji, bahasannya sekarang kita ngebahas tentang gelombang Pak ya. Kalau kita ngebahas tentang gelombang berarti ada hubungannya dengan frekuensi dan vibrasi Pak. Iya, betul. Ada hubungannya Pak. Nah kalau kita bicara dengan itu, kita harus ada pondasi dasarnya dulu Pak nih. Karena kita tidak boleh lepas dari kekuasaan Allah Pak ya. Jadi ada salah satu di surat Al-Quran, di surat Al-Hasr, di ayat 24-nya, Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Maka bertasbihlah. Bertasbihlah semua yang ada di langit dan di bumi. Berarti semua bertasbih. Gelombang juga sebenarnya kan. Ya. Partikel-partikel juga dia bertasbih Pak ya. Nah, tapi kalau kita menurut gelombang, apa sih gelombang itu Pak? Gelombang itu kan kalau di fisika kan getaran ya. yang merambat dari satu titik ke titik yang lainnya. Ya. Baik melalui media atau ruang hampa ya Pak ya. Nah, kalau getaran ini contohnya apa nih Pak? Di dunia nyatanya nih. Gelombang bukan getaran, gelombang ya. Gelombang ya? Gelombang. Gelombang kan getaran yang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Nah, di dunia nyata gelombang apa aja nih Pak? Gelombang dunia nyata, gelombang radio. Itu gelombang radio. Sampai apa lagi Pak? TV, suara. Gelombang samudra ya, air kan? Itu gelombang juga. Gelombang cinta kali ya. Gelombang suara. Itu gelombang juga tuh Pak. Getaran cinta. Getaran gelombang gitu kan ya. Jadi gelombang itu kan banyak Pak di ini ya. Gelombang seismik kali. Nah, kalau gelombang radio, gelombang itu kan masuknya ke elektromagnetik ya Pak ya. Ya, Gelombang kan elektromagnetik. Kalau di dunia nyata ada gelombang itu kan, microwave itu kan gelombang Pak. Ya, Gelombang bisa berubah jadi panas loh Pak ya. Microwave kan jadi panas kan, itu gelombang Pak. Ya, gelombang. Terus ultrasonografi untuk melihat janin dalam perut itu kan USG kan? USG. Ultrasonografi itu kan itu bukan gelombang tuh Pak. Apalagi itu gelombang tuh. Kalau di kapal itu pakai gelombang itu Pak. Sonar Sonar itu gelombang ya Pak. Gelombang juga. Jadi ternyata gelombang ini ya kita ada di dunia ini Di mana-mana. dan dimanfaatkan juga sih gelombangnya Pak. Ya. Kalau gelombang samudra bisa jadi listrik Pak ya. Iya, Gelombang listrik tenaga apa itu? Tenaga air kali ya. Tenaga air. Tenaga gelombang kali ya. Nah, di gelombang itu yang ingin saya bahas sebetulnya Pak, yang ada di diri manusia Pak, itu gelombang otak Nah, atau menarik. brainwave ya. Apa sih gelombang otak teh? Sebenarnya aktivitas pola listrik kita Pak. Tapi dia sifatnya naik turun ya, sesuai dengan tingkat kesadaran dan kognitif seseorang. Kognitif itu berarti memahami Pak, pemahaman ya itu kognitif Pak. Kalau kesadaran berarti kan tingkat kesadaran Pak. Ya. Yang kemarin kita apa sih artinya attunement? Apa sih setelah kita merasakan attunement ternyata kesadaran Pak. Berarti di kita di otak itu brainwave itu tingkat kesadarannya. Ya. Nah, kalau kita berbicara ke brainwave berarti kita berbicara juga dengan frekuensi ya Pak ya. Frekuensi. Ya, frekuensi. Frekuensi kan diukur dengan hertz ya itunya ya. Iya. Frekuensi. Jadi frekuensi itu apa sih namanya? Jumlah getaran yang jadi pada satu titik ada pada satu waktu ya. Pada satu kesatuan waktu kan. Hertz itu Pak. Nah, di manusia tuh ada juga gelombang. Apa itu gelombangnya? Gelombang elektromagnetik. Gelombang bukan Pak di manusia. Gelombang kan elektromagnetik kita. Makanya ketika orang tertentu dia menggunakan gelombang elektromagnetiknya Pak. Yang disebut aura kali Pak ya. Auranya apa nih? Itu gelombang elektromagnetik Pak. Tapi di otak itu juga ada Pak gelombang itu Pak. Di mana ada namanya delta. Gelombang delta. Ukurannya 0 sampai 4
hertz ya, atau cycle per second. Di mana ini kondisi delta ini kondisi orang tidur tanpa mimpi, Pak. Jadi orang tidur tanpa mimpi itu disebutnya gelombang delta, Pak. 0 sampai 4 hertz ya. Tidur tanpa mimpi, atau orang masuk ke meditasi itu gelombang delta, Pak. Delta ya. Jadi orang yang mimpi dan orang yang meditasi tingkatannya udah masuk ke delta, Pak. Di atasnya lagi ada gelombang theta. Gelombang yang ini ya, orang yang masuk ke mimpi, Pak. Orang mimpi itu sebenarnya digolongin di theta, Pak. Lebih deep theta lagi ya. Iya, lebih makanya dalam lagi. saya yakin Pak siapa namanya? Itu dia ada di gelombang theta, Pak. Jadi orang yang di theta itu bisa mengakses energi, bisa mengakses apapun juga. Itu di gelombang theta, Pak. 4 sampai 8 hertz ya. Jadi dia di gelombang itu dia bisa menarik energi. Karena ini kan kalau udah masuk itu disorientasi, Pak. Coba orang tidur itu masuk ke disorientasi nggak tidur? Iya. Disorientasi, Pak. Di mana nggak tahu lah, ketemu orang juga siapa nggak tahu. Udah disorientasi dia mimpi. Nah, orang-orang yang punya kemampuan seperti Pak Nan itu dia di gelombang theta menurut saya, Pak. Jadi dia mengakses energi. Mengakses sesuatu yang kita tidak bisa gitu ya. Dan kalau dulu saya pernah belajar tuh mengakses energi apapun sih di gelombang theta itu, Pak. Di kesadaran dia theta saya. Nah, di theta itu dia ini kalau kita udah masuk itu berarti kan disorientasi. Entah pernah nggak kita ketika melakukan teknik tertentu tiba-tiba kita seperti mau terbang ya, Pak. Seperti mau terbang, seperti muter-muter itu di theta, Pak. Oh, kayak biasanya kalau itu ada mimpi jatuh gitu. Nah, dan itu tidur ayam, Pak. Langsung gebek tuh. Bapak pernah nggak kalau tidur ngelengut gitu, Pak? Iya, yang Saya ngebek gitu kan. Saya pengalaman tuh kalau di hipnotis Pak Eri waktu itu, ya di hipnotis kan enak tuh. Nah itu sempat Masuk. Langsung tidur cepat, Ya. tidur cepat gitu. Jadi bukan tidur itu, jadi kayak apa antara sadar tapi tidur. Nah itu saya kayak ngimpi tapi ngelihat Ya. gitu. Nah kayak gitu theta tuh ya. Ya, kayak gitu theta, Pak. Jadi dulu Thomas Alva Edison ketika dia ingin menemukan suatu penemuan, dia tuh megang ini, Pak. Megang gini sambil tidur. Nah, ketika dia tidur jatuh langsung di situ langsung masuk inspirasi, Pak. Jadi juga pusat inspirasi itu di gelombang theta itu, Pak. Makanya kenapa kita ada tidur qailullah ya. Sebelum zuhur dan sesudah zuhur. Iya. Tapi bukan tidur ya, tidur ayam, Pak. Itu sebetulnya untuk merilis juga, itu di gelombang itu, Pak. Jadi makanya inspirasi mereka kalau ada di daerah di Cina atau di Jepang itu, mereka disuruh tidur, Pak, justru. Karena ketika dia bangun lagi produktivitasnya Meningkat. aktivitasnya juga meningkat, Pak. Ya, Karena udah tidur siang itu. Anak-anak juga kan Iya, tidur siang. tidur siang, Pak. Tapi yang kalau di kita yang sebut tidur ayam itu bukan tidur duksak sih sebetulnya, Pak. Iya. Kalau udah tidur siang, Pak, pas bangun ada asar gitu ya. Wah, lemas tadi. Kalau tidur duksek nggak mimpi itu delta tadi ya. Delta 0, sampai 4 harus atau cycle per second, Pak. Nah itu udah delta, ada theta, ada lagi di atasnya alpha, Pak. Gelombang relaksasi sebetulnya. Orang-orang yang melamun itu di alpha, Pak. Orang-orang yang nyaman sambil baca komik Coping Hall gitu, itu di gelombang alpha tuh, Pak. Relaksasi yang saya suka ini ke pasien pernah Pak Haji kali. Hipnoterapi itu apa? Itu saya ke alpha, Pak. Oh. Tapi kalau di deep lagi masuk ke theta itu yang disorientasi. Orang bisa jadi lakukan apa gitu ya. Kan pernah lihat di hipnotis kan? Kan disorientasi namanya juga, Pak. Dia nggak mengenali ini. Akhirnya dia melakukan apa yang disuruh sama si siapa namanya? Hipnoternya. Si hipnoterapinya. Si hipnotisnya ya. Dia kan melakukan sesuatu yang tidak dia ini kan. Karena disorientasi ya, Pak. Iya. Kalau di alpha itu dia tenang, kondisi tenang, Pak. State tenang dia. Relax, nyaman. Orang yang melamun tuh nyaman, Pak. Itu di alpha, Pak. Emang enak banget ngelamun. Nah itu ukurannya antara 8 sampai 12 Hz ya. Ya, kita kalau ngobrol gini nih apa? Beta, Pak. Beta. Oh beta. Beta itu udah di 12 sampai 25, 35. Sadar. Ya. Sadar. Dan ini otak untuk yang setelah alfa kan beta, Pak. Seperti kita ini beta ini. Untuk menentukan satu masalah ini kan dia di beta kita, Pak. Berpikir. Ya seperti ini kan udah beta, Pak. Sadar itu. Oh sadar ya. Ada. Tapi ada lagi yang lebih tinggi lagi, Pak, dari beta.
gamma, Pak. Apa tuh gamma tuh? Gamma itu 35 sampai ke 100 Hz, Pak. Itu yang sebut apa? Yang kesadaran tertinggi itu, Pak. Itu sadar nggak? Kesadaran tertinggi, Pak. Ini kayak Ngeh, Pak, ngeh, Pak, ngeh. kayak Hulk. Ngeh. Gamma kan. Hulk itu gamma. Oh, Itu kesadaran iya, tertinggi. Dan dia bisa memilih Itu gamma itu ya. kali ya. Jadi dia bisa memindai informasi, Pak. Gamma itu bisa memindai informasi, Pak. Maksudnya gimana, Pak? Jadi ada informasi, nah kita bisa pindai, Pak, di gamma itu. Tapi itu gelombangnya udah tinggi. Dan katanya kesadaran tertinggi itu di gamma, Pak. Tapi Itu kesadaran tertinggi, frekuensinya tertinggi juga ya. Jadi gini, Pak, kalau manusia kan frekuensinya kan yang bisa di ini kan cuma 20.000 sampai 2.000 sampai 20.000 ya hertznya. Dan kalau kita bicara gini kan palingnya 250 sampai 4.000 hertz kan. Kalau kita bicara, yang biasanya sih bilang 1.000. Tapi udah lebih tinggi itu kita udah nggak bisa dengar kali, Pak ya. iya, Frekuensinya. frekuensinya. Udah nggak bisa dengar, Pak. Nah, kondisi-kondisi di theta ini, Pak, yang ingin saya perjelas lagi. Itulah kita bisa mengakses energi, Pak. Dan bisa mengakses dulu teknik-teknik apapun juga, Pak. Apakah ilmu yang zaman dulu kali ya, itu bisa diakses di ini, Pak. Dulu saya waktu saya belajar itu, diaksesnya di theta ini, Pak. Kalau body astral, Nih bisa kalau masuk mau. kalau informasi kayak ilham kayak gitu di mana tuh? Informasi lah mungkin dia masuknya antara gelombang ke theta ke delta kali, Pak. Karena meditasi, Pak. Oh, Gelombang meditasi kan ke delta, Pak. Orang meditasi itu masuknya udah dari theta ke masuk ke delta. tapi kita masuk ke theta itu harus tidur apa enggak? Itu kan kondisi orang kan mulainya dari mana dulu, Pak? Dari tidur kan, Pak? Dari tidur turun naik kan, Pak? Dari relax dulu kan? Dari beta nih, turun kan ke alfa kan? Aduh relax nih. Iya, relax. Relax. Apalagi sambil baca buku atau nonton TV. TV ya nonton kita kan, Pak ya? Tidur. Ditonton TV. Itu tahun dari relax, Kak. Itu masuk ke theta kan? Nah, masuk ke theta apa coba? Kadang mimpi kan di situ, Pak. Oke. Mimpi disorientasi kan, Pak. Badan orang lagi tidur, tapi pikiran kita jalan-jalan kemana? Ada ke pasar, beli ini, beli itu beneran di mimpi itu. Nah, gelombang-gelombang itu yang punya kekhususan tertentu. Nah, yang bisa menyerap energi itu di theta itu gimana tuh, Pak, contohnya? Kalau saya sih sering mimpi karena seringan nonton film Marvel. Nah, Jadi kadang-kadang lagi tidur tuh mimpi tuh bisa terbang gitu. Nggak terbang gitu. Mungkin kayak siapa? David Blaine gitu, terbangnya tuh ngangkat doang. Terus kadang-kadang Levitasi ya? iya, kadang-kadang bisa ngegerakin sesuatu benda gitu. Terus itu sering banget mimpi gitu tuh. Jadi kalau itu mah jadi ilmu mimpi ya, Pak ya. Nah, maksudnya Cara mengakses energi itu Cara mengakses gimana berarti gitu? di tingkat kesadarannya juga, Pak. Kan ketika mengakses kan kita udah ini dulu, udah state dulu, Pak. Udah siap kita. Siap masuk ke gelombang itu. Tidur ya nggak tidur juga kan, Pak. Cuman diturunkan gitu ini ya. Kalau dalam istilah aku hipnotis itu gini, Pak. Setelah dia masuk gelombang alfa, masuk di deep lagi, Pak. Diperdalam lagi. Makin tenang, makin rileks, makin tidur. Itu dipenetrasi, Pak. Otaknya dipenetrasi. Akhirnya setelah itu dia suruh bangun kan. Pernah nggak Bapak tidur dibangunin secara mendadak? Bingung dia. Bingung dia kan? Kebingungan dia. Kan disorientasi, Pak. Seperti orang tidur habis asar aja kan disorientasi dia. Iya. Oh ini pagi apa sore? Tuh mandi mau sekolah. Oh, bingung kan? Ini pagi itu. Pelangga-pelongo coba dilihat. Orang yang bangun tidur asar itu pelangga-pelongo, Pak. Makanya nggak boleh 40 hari tidur itu repot deh urusannya. Iya, bisa gila ya. Bisa wah ngisir. Nah di situ, Pak. Nah orang-orang yang di hipnotis itu masuk ke situ, Pak. Nanti dia disugestikan, kamu akan melakukan ini, melakukan itu. Seperti TV-TV lah gitu. Itu gelombang theta, Pak. Dan untuk mengakses energi juga di situ. Di gelombang theta. Ada lagi Kita akses energinya gimana tuh, Pak? Apa berarti- ada gambaran kah? Apa gimana gitu? Berarti sebenarnya niat, Pak. Berarti nggak bisa disengaja Pak ya kalau kayak gitu? Niat, Pak. Kalau yang kayak Alpha Edison yang tadi saya jelasin kan dia niat dulu kan, Pak. Kalau Dia apa? mencari informasi, Pak. Inspirasi dia. Mencari inspirasi kan. Oke, ya. Dan ini tidur, nah langsung dia inspirasi dia. Toh langsung kebuka. Oh, itu masuk ke theta tuh. Itu Iya, itu salah theta, Pak. satu Iya kan yang disebut descendant salah satu triknya itu. triknya. Karena orang balat, orang bule, karena dia tidak mengerti kayak gitu. Nah, kalau kita misalnya kita di mimpi itu kita punya energi, kayak saya sebutin tadi, saya bisa menggerakkan sesuatu. Nah, itu bisa kayak dibawa ke alam nyata. Gitu. Sebetulnya ada Pertanyaan pertama niat bagus. dulu, Pak. Pertama niat, Pak. Niat mengakses. Niat lah, Pak.
Bagaimana kita niatnya? Saya mau mengambil ilmu sapu jagat, sapu anam misalkan. Ilmu apa? Sebutnya Pak? Gendam itu mah gendam ya. Gendam itu kan. Kita masuk ke gelombang dulu. Gelombang ini kan beta kan, turun ke gelombang alfa. Nah di gelombang alfa kita turunin lagi sampai ke theta. Tapi itu perlu kesadaran Pak. Berarti kita kalau mau bikin orang kegendam, berarti kita harus turun ke theta juga? Enggak. Maksudnya untuk mengaksesnya dulu Pak. Jadi gini, ilmu kan tidak hilang Pak. Sama dengan energi tidak pernah musnah. Tidak musnah, tapi bisa berubah bentuk. Bisa diakses nggak? Bisa kan Pak. Contoh kemarin kan diakses juga sama Pak Jama. Sama Pak Haji juga. Mengakses. Nah, energi yang itu bisa akses nggak? Bisa Pak. Hanya di gelombang itu Pak. Di gelombang theta itu kita aksesnya. Ketika kita mau akses yang kita niatkan, contohnya kalau perguruan itu Pak, salah satu perguruan itu ya, di ini langsung dia niatkan jadi ilmu belajar geni itu ya, langsung tarik auranya. Itu kan di prosesnya ini dulu Pak, proses yang memasuki kondisi tertentu dulu Pak, kan proses Pak itu. Kalau tidur ya mah tidur itu kan ada niat dulu Pak, ada niat, ada kondisi tertentu, dan dia masuk gelombang itu. Mereka kenapa yang sebutnya body astral, apa kan di gelombang itu Pak, merokok sukma apa ya, body astral. Itu di gelombang theta itu Pak. Eksperimentasi dia. Sama ketika kita baca tertentu, berdiri itu apa? Tiba-tiba tubuh kita berputar. Tubuh kita ada di situ, itu di theta itu Pak. Theta Pak. Tapi kan perlu kesadaran Pak. Karena dia punya tingkat kesadaran Pak. Waktu Pak Jama tuh mimpi tuh, yang mimpi itu theta bukan? Bisa itu theta Pak. Mimpi di kuburan itu, dikubur. Mimpi meninggal gitu. Itu bisa aja Pak di gelombang situ Pak. Dari ya kita lagi nonton orang meninggal. Itu jadi mimpinya jelas tuh ya. Jelas banget. Jadi saya di satu ruangan, saya ingat banget, satu ruangan gelap, cuma ada tempat tidur satu. Nah, saya ngelihat saya lagi dicabut gitu nyawanya, sama mungkin orang bilang malaikat kali ya. Cuma kayak transparan gitu Pak, pas ubur-ubur lah cuma. Oh nyawanya? Bukan, si malaikatnya itu. Oke. Si malaikat yang nyabutnya itu bener kayak di film-film gitu. Tarik keluar, habis gitu udah, habis itu tuh di ngajiin tuh saya tuh. Ibu saya ada, bapak saya aja, kakak saya, semua uang saya itu ada, pada nangis gitu kan, di ngajiin. Saya masih nonton aja tuh. Masih nonton, sampai dimandiin, dikafanin. Nah bangun-bangun pas dikuburin tuh. Kan tadinya saya nonton, nah pas di dalam dikubur, saya di dalam posisi jenazahnya gitu. Pindah. Jadi awalnya saya nonton, dari nonton saya gitu. Wah, saya lagi dicabut nyawa nih, saya nonton kan, ngeliat tuh, oh saya lagi dimandiin. Enggak, jadi saya belum jadi si mayat pada waktu itu. Enggak, maksudnya saya lagi berbau, saudara saya pada ngajiin ini. Enggak, jadi saya nonton, oh saya lagi di ngajiin, ibu saya ada, bapak saya ada. Nah, saya sadar-sadarnya itu pas dikubur. Jadi saya tuh masuk ke si jasadnya yang lagi dikubur tuh Pak Haji. Saya bangun-bangun begitu tanah pertama menyentuh muka. Itu kerasa tuh? Kerasa. Itu gimana Pak? Makanya bangun itu kantok. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah hirup kene. Itu contoh mimpi theta tuh? Bisa jadi Pak, kan ini disorientasi. Intinya kan disorientasi Pak. Disorientasi di ini ya. Tapi jadi tapi kalau ada mimpi yang dia sadar dia mimpi, itu theta juga bukan tuh? Sadar mimpi. Dia sadar dia di mimpi gitu kan? Ada bisa jadi Pak, itu sama aja kayak kalau kita lagi membaca wir tertentu, tiba-tiba tubuhnya bergetar, terus dia melihat tubuhnya, dia melayang terus melihat tubuhnya. Dia sadar kan itu? Dia sadar. Makanya ketika kita mengakses energi itu kan pertama kita niat dulu, terus mengkondisikan Pak. Pak Haji bisa, Pak Jam bisa Pak. Dikondisikan sebetulnya Kak. Gimana cara? Niat dulu tuh? Niat Pak yang penting. Apa sih yang mau dia Bapak akses? Energi apa sih? Energi apa yang bisa Bapak akses? Apa yang mau Bapak akses? Kan kita bisa menarik energi Pak. Kan tadi udah pernah bahas bahwa kita tuh menarik Pak, bukan membayangkan. Jadi dengan niat itu gelombang otak kita disetel begitu ya Pak ya? Jadi kita menarik potensi itu Pak. Bahwa di tubuh kita ada potensi, manusia itu kan luar biasa Pak ya. Kita ini kan entitas Pak ya. Dan salah satunya manusia.
Dan manusia itu khalifatul ardi berarti kan. Berarti dia punya kekuatan power luar biasa Pak. Hanya bagaimana bisa nggak kesadarannya? Iya. Tinggal kesadaran sih Pak maksud saya. Itu ya Pak. Ya, karena vibrasi juga dia berhubungan dengan kesadaran Pak. Pak ada atau nggak vibrasi artinya apa Pak? Vibrasi itu gerakan bolak-balik Pak. Getaran. Gerakan bolak-balik atau getaran suatu benda mencapai satu titik keseimbangannya. Itu vibrasi Pak. Kalau zaman sekarang mah vibes apa Vibes. Orang-orang sekarang mah apa? Bilangnya vibe-nya nih gitu ya. Apa suasananya, auranya, positif gitu ya. Vibe-nya positif katanya. Atau suasana hatinya vibe kan. Orang-orang sekarang malah gitu vibe ya. Sebetulnya ya vibrasi itu kan tiap orang tuh tergantung dengan ini ya Pak. Setiap orang punya vibrasi Pak. Tapi tergantung dengan energinya dia. Dan energinya sama manusia. Iya. Ya kan Pak? Coba orang-orang yang punya vibrasi positif ya. Kan sekarang kan vibe-nya positif gitu ya. Seperti ulama-ulama ya, ulama-ulama Rabbani. Saya nggak berani bilang wali nih Pak nih. Ulama-ulama Rabbani atau ya katakanlah seperti Agim atau almarhum ini kan kalau kita dengar ceramah atau dekat mereka kan tenang Pak ya. Adem. Karena dia kan memberikan getaran apa? Vibe-nya kan membuat kita nyaman Pak. Ceramah Adi Hidayat atau ketemu dengan orang-orang soleh gitu. Vibe-nya kan tenang Pak. Nyaman gitu ya. Karena itu vibrasi dia Pak. Ada juga yang vibe-nya juga yang gelut gitu. Ada juga karena dia vibrasinya negatif Pak. Iya. Nah, vibrasi itu kan kalau di sehari-hari apa sih Pak? Vibrasi itu kayak suara ya, penyanyi. Penyanyi kan vibrasi sampai dia jadi suaranya jadi lembut itu kan vibrasi Pak. Getaran suara penyanyi kan vibrasi. Terus kalau di mobil ada kan alat untuk vibrasi itu getaran. Jadi nggak usah buka mesin gitu ya. Ada getarannya, jadi tahu kan? Kan ada alatnya tuh untuk mobil. Atau di tubuh manusia kekuatan bisa menarik Pak, itu vibrasi Pak. Atau orang yang vibrasinya tinggi yang ya ulama-ulama ustaz atau alilah gitu ya. Yang sebut kalau di konsepnya spiritual metafisik tuh yang high vibration itu Pak. High vibration berarti dia auranya positifnya kuat sekali. Jadi untuk menentukan seorang itu kuat atau enggaknya gampang Pak. Di mana seseorang itu bisa memberikan hal yang positif bagi lingkungannya, bagi orang-orang sekitarnya, berarti dia punya vibrasi yang kuat. Positif. Jadi kita lihat aja Pak. Kalau kita ketemu dengan orang atau kita sini aja Pak, vibrasi kan kita makin menguat kan Pak. Karena energi itu mengalir di tempat atas ke tempat rendah ya. Sama dengan angin juga, tekanan tinggi ke tekanan rendah kan ya. Energi pun sama Pak. Energi dari tinggi atas turun ke yang rendah Pak. Air mengalir juga mengalir ya. Jadi orang-orang yang punya high vibration itu mereka itu yang berpikir positif, punya perasaan positif dan bisa dirasakan oleh lingkungannya Pak. Makanya orang-orang yang soleh, orang-orang yang itu ya, kalau kita ketemu minta doanya itu kan high vibration Pak. Dia punya aura positifnya kuat sekali. Tapi kalau kita ketemu dengan orang yang negatif gitu ya, kan tergantung kita Pak. Jadi intinya si energi kita tergantung orang itu. Dia selalu mengeluarkan energi yang positif atau yang negatif. Kalau negatif dia bawaannya gelut aja bener. Ribut aja bawaannya itu. Ada kali gitu juga bawaannya. Iya kan bawaannya gitu. Wae. Makanya bergaulah dengan orang soleh maka jadi soleh gitu. Iya. Bergaul tukang minyak wangi Jadi wangi. wangi. Bergaul tukang bensin bawa bensin Pak. Bener gitu istilah nama Pak. Iya emang kadang-kadang gitu Pak. Capek emang kalau ada tuh punya teman kayak gitu bawaannya. Banyak makan anjing kali. Bawaannya gitu kita yang stres jadinya. Kagak dibelain temen ya kan. Jadi ya gelombang itu apa frekuensi itu berhubungan juga sih Pak. Nah itu apa tadi gelombang otak tadi ya? Iya gelombang otak. Gelombang itu pola ini Pak, pola listrik di otak kita Pak. Kita ya. Dan itu turun naik Pak sesuai dengan kesadaran dan tingkat kognitif seseorang. Berarti kalau itu prinsipnya gelombang, berarti kita bisa mentransfer dong Pak. Bisa Pak. Pikiran kita nih saya transfer ke Pak Haji misalnya. Kita ini terhubung dengan udara ya Pak. Ya.
Makanya ada dengan tingkat tertentu kita bisa mengobati orang dengan jarak jauh. Nggak usah susah. Kita ngirim email aja dari sini ke sono udah bisa nyampe, Pak. Bisa. Pak Haji mikir istri Pak Haji ada di Bandung udah nyampe kan, Pak? Itu udah mikir, Pak. Pakai HP bisa pakai video call kali ya? Udah ada, Pak. Apa sih yang tidak ada di alam dunia ini yang tidak ada di dalam diri manusia? Sebetulnya kan manusia kan Berarti mikrokosmos, Pak. sebenarnya si teknologi itu alat yang bisa memvisualisasikan yang dulu belum ada gitu. Ya. Saja. Iya. Gitu kan, Pak? Definisi Maksudnya, tadi. kayak misalnya dulu, istri saya di mana ya? Oh, di Bandung udah nyampe belum ya? Itu kan dulu mah nggak tahu ya kan? Iya. Tapi energinya udah nyambung tuh, karena kita tahu niat dia emang mau ke sana gitu kan. Kayak telepati, Pak. Nah, ini teknologi sekarang bisa memvisualisasikan itu kan. Iya. Coba video call kan gitu. Bisa. Dulu mah masih pakai telepati, Pak ya. Iya, terus. Nyambung aja, cek, nyambung sana. Nah, benar. Maka kecepatan telepati luar biasa, Pak. Kecepatan Iya, telepati. telepati. Cahaya gelombang, Pak. Gelombang cahaya kan. Iya, saya gelombang. Suara gelombang suara. Seismik gelombang itu. Saya merambat gelombang aja. Iya, merambat, Pak. Dari satu titik ke titik lainnya. Baik melalui media maupun ruang hampa. Ruang hampa. Ini saya mau nanya nih Pak Eren ya, sama Pak Jama juga. Kalau mengenai empati tuh, kita kadang-kadang suka ngerasain. Empati, Nah, simpati ya. itu apa tuh? Apa kita ngerasain Itu gelombang cinta kali ya. Iya, ini naksir gue nih kayaknya. Empati, Pak. Nah, itu Ya. Itu Empati itu gini, Pak. Empati perasaan. Jadi gini, Pak. Menurut Hartman Institute kata Pak ya, bahwa otak dan jantung itu saling berhubungan gitu, Pak. Kalau menurut Hartman Institute, Pak ya, penelitiannya, bahwa otak itu dia memancarkan pikiran kan, Pak. Kalau jantung dia memancarkan perasaan. Rasa. Dia saling berhubungan, kadang juga nggak berhubungan, Pak. Otak ke mana, perasaan ke mana. Galau. Biasanya orang jatuh cinta atau gitu. Galau. Otak ke mana, perasaan ke mana, Iya. dibodohi. yang ini Pak, ditagih hutang. Galau. Tahu tak? Kan otaknya ke dia gitu ya. Terus Jadi kalau ditagih hutang perasaan udah bayar. bisa jadi gitu. Terus otak ngaku deh, nges gitu. Nah, jadi otak Manipulasi. itu kan dia memasukkan gelombang, Pak. Yang disebut gelombang elektromagnetik, Pak. Pikiran kan. Iya. Otak itu kan sebetulnya kan listrik DC ya. Searah kan. Otak itu listrik, Pak. Saya lupa lagi berapa itunya ya, ukurannya. Tapi itu listrik, Pak. Kalau AC kan bolak-balik ya. Kayak listrik rumah itu kan. Nah, itu kalau jantung dia kan dia memancarkan perasaan, Pak. Empati itu, Pak. Empati ada simpati ya, Pak ya. Empati dia, aduh, nih orang lihat tukang jualan, dia empatinya dia muncul ya. Kadang-kadang ngerasain gitu Iya, kan. ngerasakan, duh, ini orang jualan ini gitu ya. Atau kita lihat di TV orang yang lagi kena bencana, empati kita keluar, Pak. Akhirnya kirimnya sedekah gitu ya. Tak, kirim sejuta. Empati, Kak. Ada simpati, simpati kita, simpati nih orang nih sama si calon ini nih ya. Kita bikin simpati nih. Akhirnya udah nol jelas aja. Kadot. Ini kan Jama. simpati ke ini ya. Kalau empati udah lebih ke perasaan ya. Simpati. Itu juga bagian dari Energi juga, gelombang Pak. ya. Iya, energi gelombang energi juga. Kenapa? Ada namanya teknik di touch quantum itu, quantum touch itu, dia menggunakan energi cinta kasih, Pak. Kasih sayang. Jadi kalau dia mengobati itu, kasih sayangnya dilimpahkan, Pak. Kasih sayangnya. Limpahkan aja. Jadi energi yang di ini muncul, Pak. Dan itu yang menjadi salah satu teknik pengobatan, Pak. Ada yang kayak gitu. Coba, Bapak. Istri lagi galau, dekap sama Bapak. Usap-usap punggungnya. Biasanya sih galau diselin ya, misalkan ada kematian, misalkan apa. Peluk aja, Pak. Usap Saya aja. pengalaman tuh Pak, lagi gelisah, saya dekap tuh, saya genggam tangannya pada ceplan duit, langsung cager. Amplop langsung yang. Itu Emang energi itu obat mujarab Energi Soekarno Hatta itu. tuh. Energi itu bisa gimana tuh Pak ya? buka polda itu. Kepala urusan dapur. Enggak, ini energi duit itu merajalela sekarang Pak. Itu karena itu Pak, karena Soekarno Hatta itu kuat dia gelombangnya. Iya kan? Berwarna merah. Di warna merah Soekarno Hatta gambarnya gimana nggak taksi itu. Iya. Kurang ajar tuh gelombang itu tuh ganggu banget Pak tuh. Ganggu banget. Kadang-kadang Coba diberi pati. Nah semua kan kalau ini di radio kan prinsipnya gelombang ya, Pak.
gelombang radio gitu. Iya, radio. Di radio gitu. Aku dengar. Iya, itu. Nah, tapi uniknya, nah kita kalau main HP kebanyakan gitu kan, komputer, itu kan ada gelombangnya juga tuh. Iya, mempengaruhi Itu juga, Pak. ini Nggak bagus ya. ganggu nggak tuh Pak? Mengganggu juga ke, sih, Pak. ke Makanya katanya kan kalau kita tidur, tapi ini kadang juga kebiasaan saya juga tuh. Karena kita udah ketiduran, simpan aja deket gitu ya. Padahal kan dia mempengaruhi itu juga ya. Radiasi kalau itu ya. radiasi. Kalau saya sih sekarang udah lama juga sih saya itu. Begitu udah ngantuk langsung flight mode. Ya. Simpan aja. Itu kan remote ini kan gelombang kan, Pak? Iya. Iya, itu maksud saya gini, berpengaruh nggak sih sama gelombang Pengaruh, Pak. kita gitu ya? Pengaruh ke kesehatan. Mungkin sih, dulu Pak. orang banyak sakti karena nggak banyak gelombang. Bisa jadi Pak. Sekarang banyak gelombang, emang. Justru orang itu memanfaatkan gelombang, Pak. Hmm, Sakti apa sih? Sakti kan energi. Jadi orang sakti, orang yang bisa memanfaatkan energinya. Energi kan banyak, Pak. Gelombang juga energi, Pak. Ucapan adalah energi. Ucapan itu energi yang bisa membentuk realitas, Pak. Kenapa? Pikiranmu sama, Pak. Sama seperti yang tadi saya ceritakan. Saya nggak mau nih dekat tangan saya pasien saya. Karena saya mau berangkat nih. Mau berangkat pagi niatnya mah. Jam 10 saya harus sudah berangkat. Molor sampai jam 2 saya berangkat ya, Pak. Ada lagi datang lagi. Itu kumaha tuh ya. Udah tutup, Pak. Terus jalan itu bilang saya udah berangkat gitu. Mana datang, Pak? itu godaan Itu terapis. itu kan itu, Pak. Itu kan dipancarkan sama Bapak. Pemancar Iya, kita, iya. Pak. Luar biasa kan manusia itu. Masya Allah ya. Manusia itu emang semua alam itu ada di diri kita manusia. Iya. Ini apa masih mengenai gelombang nih ya? Ya. Kalau tadi kita kan ini kita seringnya pikiran buntu ya Pak ya. Kita buntu kan, kadang-kadang kita butuh apa, kebijaksanaan lah gitu. Tapi yang ada ya emosi aja gitu ya. Itu gimana masuk ke gelombang tadi itu? Ya kalau emang sih kalau di ajaran agama kita disuruh sholat gitu. Ya. Tapi kan mungkin ada selain apakah kalau menurut Pak Edi ada teknik lain apa gimana gitu Ya, ya? kalau tadi Pak Haji apa yang kondisi galau atau gitu. Ya misalkan kita galau kan terus kita butuh apa ya? Kan tadi penting juga kalau kita bisa ke alfa apa ke theta gitu ya. Ya. Apakah ada masalah kita tidur gitu aja. Sementara buat Kalau masalah kita tidur nggak ada misalnya masalah, Pak. Pas bangun masalah lagi gitu ya. tapi kadang-kadang kalau kita stres juga tidur gak enak loh Pak. Iya pasti. Ya. Gitu loh. Jadi yang harus ditingkatkan vibrasi positifnya, Pak. Vibrasi positif. Naikin, Pak, vibrasi positifnya. Orang-orang yang high vibration itu kan dia mempunyai pikirannya positif, Pak. Ucapannya juga positif. Udah aja positif aja, Pak. Kenapa? Ketika kita positif, maka akan keluar positif, Pak. Ketika kita berpikir positif, hasil akan menjadi positif. Oke. Masalah itu kan tergantung dari kita sendiri gitu. Itu Berarti tingkat kognitifnya, Pak. kognitif. Bagaimana cara dia memahami suatu masalah juga. Iya, Di memahami kognitifnya itu, Pak. dan apa? Ya kan? Ini memahami dan Iya. gimana cara memaintain masalah itu kan. Iya. Berarti Bagian cara memahami suatu berarti ke itu ya, ke kesadaran tadi ya. Kalau kita ini suatu ada masalah, kalau secara ini kan kita sabar dulu ya. Kalau bahasa Jawa eling ya, eling gitu. Eling gitu ya. Berminggang di dunia alam. Kita kalau dengar eling aleri Pak, oh ini kejawen nih, pasti gitu kan. eling. Tanpa bermaksud ini kejawen ya. Ya. Kejawen Oh, itu kesadaran bukan tertinggi, negatif, tapi kadang-kadang suka harus ini kejawen nih gitu. Kesadaran. Tapi benar kan kesadaran ya. Kesadaran. Kalau Eling gitu kan. sebenarnya kalau kita ini juga orang yang mengakses itu kan sebenarnya bukan orang nggak sadar, Pak. Orang sadar itu, Pak. Harus sadar atau orang tersadar, trans itu berarti. Gimana mau ini? Kalau yang trans itu dia mungkin dia memunculkan kekuatan tertentu ya, ya kan? Trans. Tapi kan dia kondisinya berarti bukan diri sendiri ya. Dikuasai oleh mungkin ya entitas tertentu ya, Pak. Itu kalau orang kesurupan tuh gimana tuh Bang? Nah itu mah Itu berarti masuk gelombang apa tuh? itu mah gelombang bolak-balik gelombang teh. Nah, itu otak kan sebenarnya. Berarti udah dikuasai sama entitas kali, Pak. Iya kan katanya sih begitu kan, kalau kesurupan kan dikuasai oleh entitas. Ya. Tapi kan
ada hubungannya dong sama Ada gelombang juga kalau tuh. di istilah kedokteran kan sebutnya histeria doang gitu. Histeria, iya. Ya, jadi dia kosong dari zikir, Pak. Ya, jadi keganggu juga gelombangnya. Kalau kita niat kan, kalau orang mau niat meditasi masuk ke gelombang delta yang tersebutin juga kan bisa, Pak. Karena emang dia meditasi deh. Tapi Dia punya kadang-kadang tekniknya. Oke. Tapi kalau kita ada meditasi, mungkin ya kali ya. Kalau kita tafakur kali ya, Pak. Ya kalau ya. Tafakur kali ya. Tapi tafakur masih berpikir loh, Pak. Iya, berpikir. Nah, ini pun berpikir, Pak. Gelombang bergerak kan, Pak. Kalau ke theta atau delta itu kan kayak apa ya? Bukan mengosongkan pikiran ya, tapi Itu gelombang, Pak. Jadi dia itu kita memasuki alam memasrahkan gitu, kayak memasrahkan ya. semuanya. Jadi apa kayak hening gitu, kayak gimana? Nah, dari hening. Dulu saya pernah belajar, Pak, hening itu. Nah, gimana tuh? Waktu itu Ini masalah saya macam berakanya. pernah belajar hipnoterapi, Pak. Jadi kalau kita mengakses energi juga bisa kita dengan teknik hening, Pak. Hening itu duduk diam. Jadi kesadaran itu mungkin turun dengan sendirinya, Pak. Oh, oke. Hening aja, tapi niat, Pak. Niat hening, Pak. Hening itu untuk mikirkan naon beneran banyak. Nggak orang tidur orang mau mikirin naon, Pak. Orang mikir berarti jangan tidur. Iya, iya. masalahnya gitu Nggak Pak. tidur-tidur. Kita pengen hening. Mikirin naon. Enggak gitu, tuh hening. 2 menit kemudian. Nah, itu Nah, kadang-kadang. orang-orang yang itu kan itu duksek. Kadang-kadang gitu Pak. Kadang-kadang gitu. Itu Aku mau ini dulu, bentar ya pengen hening. Itu bukan hening, Pak. Itu bukan hening. Pelor, Pak. Pelor. Iya, Bu, pelor itu, Pak. Pelor, Pak. Jadi orang-orang tertentu yang dia punya niat, Pak. Dia gelombangnya diturunin dari beta ke alfa ke theta. Kalau mau masuk lagi ke meditasi ya ke delta itu, Pak, 0 sampai 4 Hz, Pak. Theta kan masih 4 sampai 8. Itu gimana nurunnya nih Pak? Bapak kemarin saya hipnoterapi kan sebelum saya akses, ya kan? Relax, santai, nyaman. Dengan teknik sugesti bisa, Pak. Kalau Bapak ke saya mensugesti. Saya turunkan, Pak. Kesadarannya turun sampai ke alfa dulu. Relax, santai, nyaman. Kalau saya di deep lagi, di dalam ini masuk ke theta, Pak. Baru itu hipnotis di situ ya Pak? Dan kondisi hipnotis di situ, Pak, theta. Nah, ketika theta saya turunkan kesadarannya, Pak. Dia dengar kan, Pak? Dengar, Pak. Dengar. Orang hipnoterapi itu bukannya orang nggak tidur, nggak dengar dia. Beda dengan orang tidur duduk nggak dengar. Guluduk ini nggak jigur kayak orang takut. Saya ngalamin sendiri waktu di hipnotis sama Pak Eri, itu saya tahu saya nggak tidur, Iya. tapi saya nggak gimana ya, tapi saya gimana sih rasanya, Pak ya? Saya nggak tidur, tapi Seperti saya nggak, ada alam lainnya. tapi saya nggak ada nggak sadar juga Ya, gitu. ya. Kayak erup-erup kali enggak? Oh, enggak, Pak. Enggak. Beda, Pak, beda. Enggak, jadi kalau udah berep kan kayak itu ya, kayak nggak bisa sesak napas apa Jadi gimana. saya punya pengalaman, Pak, di situ, Pak. Nah, pada saat saya posisi saya ngerasa nggak tidur pada lama tidur, nah itu waktu itu saya ngelihat kayak di ruangan terapi itu kayak ada orang lalu lalang gitu. Gitu. Dan itu bisa dituntun, Pak. Tapi ngedengar suara Pak Eri ngomong ya ngedengar Jadi ketika saya menghipnoterapi, tuh Pak. saya bisa menuntun, Pak. Misalnya gini, saya udah masukin ke gelombang alfa dulu, Pak, ya. Nah, di gelombang dia pakai turun kan, saya di deep lagi, Pak. Diperdalam lagi tingkat kesadarannya sampai ke gelombang theta. Di situ saya menyebutkan, sekarang Bapak lagi berjalan-jalan di taman bunga. Lihat, Pak, di seberangnya ada air terjun. Dengar Kak suara airnya, Pak. Padahal kan nggak ada kali benar dengar suara airnya. Tapi ini kan Imajinasi kita ya. muncul, Pak, dia. Oh, bunyi air itu seperti ini. Lihat, Pak, bunga-bunganya ada warna merah, kuning, ada hijau. Membuat Bapak nyaman. Membuat Anda nyaman, bukan Bapak ya, Anda. Karena harus orang ketiga, Pak, kalau itu seperti itu. Bukan Pak Jamal gitu, bukan, Pak. Anda. Ya. Anda jadi orang apa ya? Ketiga ya. Anda nyaman. Dan sekarang coba Bapak rasakan energinya mengalir, Pak, ke tubuh Bapak yang membuat Anda rileks, santai. Dan ketika Anda bangun, Anda dalam keadaan sehat, segar, bugar, dan nyaman. Itu kondisi itu, Pak. Udah disorientasi kan, Pak. Dia merasa bahwa dia lagi jalan-jalan di taman itu kan, benar theta kan, Pak. Kan disorientasi. Itunya apa? Deskripsinya. Dan saya punya pengalaman, Pak, dari situ. Ketika saya kecil, pengalaman dari gelombang ya, Pak, ya. Nggak tahu kalau sekarang itu tuh masuk gelombang theta kali ya. Waktu itu kecil tuh saya melempar-lempar sumur yang tua, Pak, ke batu. Nah, beneran kasibat, beneran bahasanya beneran ya. Di situ saya ini demam, panas, Pak. Panas dan tidur emang dari ini mau ke maghrib.
tiba-tiba langit para kan tidur ada apa sebutnya Ethernet ya, para ya. Kalau saya bilang para. Tiba-tiba kebuka, Pak. Ces. Tiba-tiba kebuka, Pak. Dalam pandangan saya, Pak. Tiba-tiba di situ ada yang nangkring tuh anak kecil, Pak. Pakai itu apa? Orang Sunda lah gitu ya. Bawa suling. Sambil oceng-oceng angin. Masih sampai sekarang masih inget tuh bentuknya, rupanya apanya masih inget tuh makhluk itu. Ngelemparin saya, Pak. Sambil ketawa-tawa. Gitu ketawa-tawa. Wih, keren. Lempar-lempar. Nah, di situ saya ngeliat, astagfirullah ini. Itu saya berontak, Pak. Gitu ya. Dibangun sama bapak saya pakai apa? Pakai ajan. Dibangun. Karena saya kan ini teriak-teriak, Pak. Teriak-teriak. Nah, dibangunin sama bapak saya dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung dia hilang. Nah, setelah situ saya punya pengalaman lebih lagi, Pak. Ketika saya tidur tiba-tiba ini kebuka lagi, Pak. Terus tiba-tiba saya di sawah. Kok saya jalan-jalan di sawah ya? Jalan-jalan di sawah, Pak. Mungkin itu tingkat kesadaran saya itu terbuka di situ kali ya, Pak ya. Barangkali, Pak. Itu masih umur saya masih SD lah, SD kelas 3 atau kelas 4 lah, Pak. Itu kayak nyata aja gitu. Iya, kayak nyata. Jadi saya tuh kebuka dulu, Pak. Ini langit rumah tuh kebuka dulu, Pak. Cus. Nah, udah kebuka, saya lihat ini, Pak. Lihat sawah gitu. Jalan di sawah ya. Lihat pemandangan. Tapi lihat, Pak. Lihat aja, lihat bawah saya itu lagi jalan gitu, Pak. Lihat. Oh, Pak Eri lihat Pak Eri sedang Saya jalan. saya tahu lagi tidur lalu apa tahu, Pak. Tapi lihat saya itu lagi jalan-jalan, Pak. Karena ini kebuka kan pintu. Alamnya kebuka, Pak. Jadi saya melihat pemandangan indah, Pak, bagus. Itu mungkin di tingkat itu, Pak, di tingkat tata ya. Dan akhirnya suatu saat terjadi pada ponakan saya. Saya obatin. Om, saya sakit sama ibunya dibawa ke rumah saya. Awalnya itu tiba-tiba Om, saya kebuka katanya. Terus saya bisa melihat ini itu. Oh, berarti sama kayak saya dong. Oh, mirip kasih ya? bat. Kasibat. Kasibat, Pak, ternyata. Dan itu dibangun sama bapak saya dengan azan, Pak. Akhirnya saya ajanin lagi tuh anak tuh. Sembuh, Pak. Kenapa? Azan itu ada gelombang lah, Pak, luar biasa. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang bisa melawan, Pak? Iya, maha besar udah. Wah, besar tuh ya. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kan emang setan itu kan kalau denger aja nih untuk nggak ngelanggar. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah. Setan itu terbalik terbirit-birit sampai masuk ke lubang-lubang WC itu, Pak. Ya kan? Iya. Kalau dengar azan, Pak. Iya. Dan ada kejadian kemarin, Pak. Kejadian luar biasa. Ini mungkin di luar konteks atau satu konteks, Pak ya. Anak saya, Rafa ini kan mau ke BSD kan, karena besoknya harus ke Banjarmasin, Pak. Itu pas udah beres semua, Pak, baju, istri kan orang prepare kan ya. Anaknya tapi agak nggak prepare nih yang ini nih. Istri yang prepare, Pak. Saya anterin udah pakai motor mau ke stasiun, Pak, karena kan mau naik kereta ke Cilebut, ke BSD ya. Sama istri saya gini, Rafa, dompetnya udah dibawa belum? Kaget ya. Kan biasa di tas pinggang kan, dibuka nggak ada. Balik lagi, saya udah kesal juga gitu ya. Aduh, ini anak ini ya. Tapi saya positif aja, Pak, positif aja seterusnya. Sampai hampir 1 jam, Pak, ngumuk nyari. Oke. Saya cari juga penasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ingat kalau ini bisa disumbutin sama jin kayak. Saya cari sampai 3 kali itu nggak ada. Istri saya nyari nggak ada itu di itunya, Pak. Terus itunya nggak ada juga. Anak saya nyari satu dompet yang sama loh, Pak. Istri saya bilang gini ya, coba ajan ya. Ajan saya, Pak Haji. Udah terakhir ajan, 5 menit kemudian anak saya buka. Mah, ini kok ada di sini, Mah? Ya Allah. Nah. Di sini nih. Di sini kan ada gini, Pak. Cuman ada ketutup gini, nah kayak gini gitu ya. Ini di situ, Pak. Dan itu yang saya buka, Pak. Dompetnya. Udah 1 jam lah. Dari jam udah asar sampai mau jam 5 tuh berangkat ke ini. Hujan lagi, Pak, itu luar biasa loh, Pak. Tapi ketika dengar gelombang azan, Pak. Karena ketika kita sesat di hutan atau di gunung kan, kalau azan akan dibuka. Dan itu sering saya gunakan, Pak. Ketika saya tersesat juga di suatu tempat, saya azan, Pak. Tiba-tiba ada yang satu aja. Wah, ini tip bagus nih. Yeah. Azan, Pak. Ternyata kalau kita tersesat di azan, Pak. Mau di gunung, mau di kota, mau di mana di azan, Pak. Mana kalau kita ada badai juga nih, kita azan, Pak ya. Dan luar biasa, Pak, gelombangnya. Gelombang apa tuh, Pak? Mengilahi. Tak terhingga tuh, Pak ya. Iya. Ya itu mah gimana ya udah. Allah itu mah ya. Udah Allahu Akbar, Allahu Dan itu Akbar. pun diturunnya lewat mimpi. Ajan. Azan itu kan kalau nggak salah nih ya, kalau salah koreksi.
Nabi kan pertama awalnya suruh nyari lonceng. Lonceng, mirip sama ini, nggak bisa. Terus nyari apa gitu sama Yahudi. Trompet. Akhirnya mimpilah salah satu sahabat tuh mimpi, lapor ke Nabi. Terus nggak lama Umar pun menyampaikan hal yang sama. Nah, ya udah ini pakai azan kita, langsung Bilal yang disuruh. Yang disuruh bukan orang yang mimpi, malah Bilal yang disuruh karena suaranya bagus. Berarti kan energi juga tuh. Iya. Ya, dari mimpi kan. Kata juga kan Azan berarti itu. Azan itu ajaibnya tidak pernah terputus, Pak ya. Iya. Dari satu negara. Dan Nabi pun kalau nerima wahyu itu mungkin dalam keadaan teta ya Pak. Allah alam kalau Kan itu. enggak, sering kan Nabi waktu salah satu yang saya tahu lah gitu, waktu ada fitnah terhadap Aisyah itu kan, sampai Abu Bakar pun, mau gimana saya mau bisa membenarkan kamu, sedangkan Nabi pun curiga gitu kan, nggak bisa. Pas pada waktu itu Nabi keluar keringat dingin, duduk di pojokan, diselimutin kan, suara lonceng dia bilang dengar, mungkin gitu kan. Pun itu kan transfer energi, itu kan luar biasa energinya itu. Turun ayat itu kan, sampai beliau tuh menggigil gitu kan. Di situ kan diturunin wahyu gitu kan. Kadang-kadang kan Nabi juga waktu turun wahyu kan menggigil terus kan. Mungkin karena energinya luar biasa gitu. Yang kata siapa, entah di hadis, entah riwayat, entah apalah, kalau kenapa Al-Quran itu diturunin ke manusia, karena cuma manusia yang mampu. Niscaya kalau diturunin ke gunung itu hancur, nggak ada yang kuat gitu loh. Mungkin karena manusia itu ciptaan paling sempurna kali. Jadi mungkin bisa. Ketika kita lahir dia diajarin, Pak. Ya, lahir ajan, mati ajan. Antara itu ajan, tapi sholat. Dan ajan itu keajaiban luar biasa, Pak ya. Ketika satu negara sudah nggak pernah putus. Dan negara lain sudah ajan lagi, Pak. Nggak pernah Daerah lain sudah ajan lagi. Tempat ini udah ajan lagi. Ya kayak misalnya di Surabaya la ilaha illallah mungkin di Tuban baru mulai. Dan itu terus bergelombang. Terus Bergelombang kan, Pak? Iya. Terus dia. Iya, nggak pernah. Dari satu titik ke titik yang lainnya, Pak ya. Nggak pernah putus. Dan suaranya pun tidak pernah putus, Pak. Itu gelombang azan, Pak, namanya. Itu ya. Coba gelombang samudra aja udah hebat, Pak ya. Iya. Karena kemarin pas saya lihat kemarin ke Banten itu kan ke laut juga, Pak, saya, Pak. Laut Anyar ya. Masya Allah. Oh, ini disebut gelombang ya. Oh, besok saya mau cerita tentang gelombang lagi. Karena saya lihat gelombang itu, Pak, gelombang samudra itu kan Krakatau kelihatan, Pak ya. Krakatau, ada gunung nggak tahu, katanya bukan anak Krakatau mungkin. Dan itu gelombangnya, Masya Allah, luar biasa. Kan saya sampai sore itu, Pak. Sore kan naik ya, pasang ya. Itu gelombangnya, Masya Allah. Oh, ini sebetulnya gelombang samudra ini kali ya. Ada lagi namanya gelombang kehidupan. Waduh, itu Luar biasa. itu Pak Jama tuh. Penjabarannya tuh, Pak Haji. Penjabarannya tuh Itu turun. Kan gelombang itu kan kurvanya turun naik ya Pak. Oh, itu kan ada gelombang longitudinal, ada transversal. Gelombang yang turun kayak tali itu kan, longitudinal kan, yang gini kan. kalau ini Kadang-kadang turunnya cepet nih Ada orang yang pakai apa lagi koma kan, ini kan, turunnya kan, ketika tit, udah ada. Itu gelombang apa tuh namanya itu? Pakai alat apa itu gelombang hidup, itu gelombang kehidupan. Nah, gelombang kehidupan apa tuh, Pak? Itu tuh yang kata Pak Yang Jama. saya menjalankan saya agak kurang paham tuh, Pak. Filosofinya kalau kehidupan. Berat Pak gelombang kehidupan mah. Ya kan gelombang kehidupan tuh. Kadang-kadang kita harus nyelam untuk melewati gelombang. Gelombang kehidupan itu, Pak. Gelombang kehidupan tuh gini, Pak. Bener nggak? Penjabarannya gini, Pak. Pokoknya Gelombang kehidupan tuh penjabarannya gini, Pak. Seperti roda pedati. Ketika ada di atas, besoknya ada di bawah lagi, Pak. Terus dia berputar. Itulah sebenarnya gelombang kehidupan, Pak. Kadang-kadang Pak, cut. Ya. Kan dia nggak selamanya di atas kan, Pak. Lihat roda pedati, Pak. Selamanya emang tidak selamanya di atas Pak, tapi kalau lagi di atas cepet banget Pak. Itu kan gelombang kan, Pak? Muter kan? Muter itu gelombang. Itulah sebutnya gelombang kehidupan, Pak. Ibarat roda pedati. Kadang di atas, kadang di tengah. Yang paling parah di bawah, Pak. Iya. Tapi di bawah juga ujian kan, Pak? Karena ini makanya saya bilang kadang-kadang itu yang di bawah itu Pak, kadang-kadang naiknya cepat gitu. Gitu. Sebetulnya Pak, ketika di bawah itu sebetulnya harus alhamdulillah katanya, Pak. Iya. Daripada kita di atas. iya. Karena kalau di bawah kita menyadari, oh iya ya, saya tuh begini. Akhirnya lebih dekat lagi pada Allah, Pak ya. Sholat tahajudnya ini setiap hari bisa 8 rakaat tambah 3 rakaat baru Pak ya. Coba pas sudah di atas, udah sibuk,
nyari rezeki, udah dapat uang, dapat ini, poho dah sholat teh. Iya. Duha ge poho. Iya. Sebenarnya kan semuanya kan ujian, Pak. Iya betul. Iya kan, mau kita Di atas, di bawah ujian juga. Mau jadi kaya itu ujian. Nah itu beda lagi Pak, gelombang ujian. Gelombang ujian. Iya kan? Ya ada gelombang masa Pak ya. Gelombang ujian. Kebanyakan orang yang kagak lulus, yang ujiannya kaya. Banyak kan yang lulus miskin malah. Nanti sebetulnya kalau kita ngebahas Iya. gelombang mah nggak cukup sehari Pak. Wah, ya sekarang luas Pak ya. Luas ya, jadi. Wah, sekarang memang banyak Karena gelombang Pak ini, Pak. banyak, iya. Jalan gelombang. Jalan bergelombang itu. Itu mah sama yang terpilih dah. Iya, soalnya kan kalau Suka betulin ya. dari definisi tadi gelombang adalah getaran yang merambat kan. Ya, Nah, dari itu satu kan titik luas berarti kan. ke titik lainnya, titik lain. baik melalui media atau ruang hampa. Nah, ruang hampa itu apa coba tuh Pak? Ruang hampa tuh kayak sinyal radio, Iya, ruang ruang hampa. Sinyal itu ya. Dan ada kehampaan Pak di atas. Dan juga ada kehampaan di hati Pak. Ya, itu mah sedih lah. Hampa pisan. Makanya kan kalau di Karena kurangnya zikir Pak. Ya, itu kayak Allah bizikrillah tatmainul qulub. gelombang itu memang sampai atas, Pak. Karena coba aja deh astronot semuanya pakai gelombang radio kan. iya. Mereka komunikasinya kan. Iya. Wah, luar biasa ya Itu gelombang kan Pak. ruangan hampa udara udah di Berarti yang atas. kita bahas hari ini gelombang luar biasa ternyata ya. Iya, Pak, luar biasa. Jadi kemarin saya hanya lihat gelombang samudra, terus Pak Haji hari apa tuh nanya ke saya? Iya, Pak mau bahas apa? Ya gelombang lah. Iya, iya. Ya karena ini baru permukaan nih. Sebetulnya kayak gelombang kayak manfaatnya kalau untuk di pengobatan Oh, itu iya. kan belum ya kita Iya. apa minimal self healing lah gitu. Nah, Self healing gitu. energi itu kan gelombang Pak, pancarkan. Gelombang elektromagnetik Pak. Ketika kita self healing, itu kan ada terjadi gelombang elektromagnetik ya. Ketika kita ngobatin orang, elektromagnetik kan nyambung ke kita kan. Nah kalau yang nggak bisa apa? Mijit gitu ya, sakit tangannya. Karena elektromagnetiknya itu mati mirakel kedua kita. Iya, iya. Kalau dia nggak bisa menetralisir, Yang negatifnya, Pak. iya. Bahasanya negatif ya. Iya. Padahal energi nggak ada negatif, nggak ada positif Pak. Ya, tergantung kita malahnya kan. Tergantung kita manusianya. Ya kayak pisau aja bisa buat garis bawang, bisa buat nusuk orang, Itu ya. Pak. Makanya kalau tanya energi positif, energi negatif, itu setelah terjadi di manusianya Pak. Ya, betul. Energi. Mau diapain sih gitu? Gitu Pak Haji. Energi buat penarikan uang gitu ya. Mungkin bisa di Itu masuknya udah kayak semacam vibrasi kali Pak. vibrasi ya. Walaupun sebenarnya kan kita kalau di ajaran agama nggak boleh mengharapkan uang kan ya. Ya. Apa dunia gitu kan. Pak itu mah yang tadi kita bahas filosofi antara mencari Menarik dan mengajar. Dan mengejar. dan mengejar. Iya, iya. Itu filosofinya itu kan mengejar cita-cita. Terus aja dikejar-kejar cita-citanya. Iya. Kalau menarik berarti kita punya potensi Pak. Iya. Bahwa katanya uang-uang itu bisa ditarik karena memang kita punya potensi Pak. Nah potensinya kita pergunakan Pak. Dan itu Ada orang dengan teknik-teknik itu. Padahal kan adanya di sini kita Pak. Adanya di kita. kesadaran ya. Kesadaran Pak. Apa kita harus ini? Itu materialis ya berarti ya, materialisme Iya, Pak ya. materialis. Tapi apakah kita bisa menarik? Yang tadi saya bilang Pak, tiba-tiba banyak orang datang ke rumah. Oh tiba-tiba pasti banyak. Berarti mungkin nggak Pak Jama mikir gini, saya takut banyak duit. Takut banyak duit, saya takut banyak duit. Iya, aduh takut banyak. Pak. Jadi duit banyak, kita takut tuh. Tapi bohong ya, soalnya kita Tapi ada ngarepin. gini Pak, sebetulnya kan, Nggak bisa bohong kita di Iya. hati. Kayak Ya, Pak Haris kemarin cerita. kan saya bukan aduh takut dapat duit enggak Iya. gitu kan saya niatnya jangan masuk dulu karena masih repot gitu kan masih lagi kerjaan kerjaan yang lain jangan masuk dulu dilelang malah tambah banyak Iya. itu menarik Pak. tung gitu. Iya, Pak Heri juga kan, takut ada pasien kan gitu ya. Takutnya benar-benar gitu loh. Iya. Tapi kalau kita ngebohongin ya, saya takut dapat duit, itu kan kita ngarepin ya, bohong nih katanya, gelombangnya Tapi akhirnya fake gitu. Kalau dipikir akhirnya tentang penggunaan Pak ya. Putus. Uang kan cuma alat tukar Pak. Iya, Sedangkan rezekinya luas Pak. iya rezeki banyak. Rezeki itu luas Pak. Kesehatan, kedamaian di keluarga. Definisi rezeki itu luas ya. Ya luas. Saya Kalau mah uang hanya alat tukar. saya mah takut ada ini itu doang Pak dari dulu dari udah sering gitu kan sering ngomong ke Pak Haji ke Pak Heri.
Saya mah takut ada yang salah ngirim email isinya kripto. Ya itu bisa jadi kenyataan tuh, Pak. Iya. Karena apa yang kita pikirkan aja udah jadi kenyataan ya. Asal takutnya benar Pak, kalau itu ngarap saya mikir. Enggak, oleh gitu ada yang tolak belakang Pak di sini. Kan tadi saya dibilang antara pikiran dan hati ya, di jantung. Hati itu perasaan, ini pikiran. Nah, pikiran Bapak itu udah ke sana kan, kripto. Sedang perasaan Bapak belum nyampe nih, Pak. Harus dikonekin dulu, Pak. Itu kuncinya Pak. Jadi harus satu kata, satu jiwa. Di sinkronisasi Kan, karena connecting dulu, ya Pak. kita takut apa? atau ada email ting kripto cahaya klik waduh kripto Wah, kripto. salah email salah email. Iya. Atau orang ngirim transfer ke kita ya. Ces, 1 miliar gitu ya. Taunya orang startup sengaja ya. Jadi kita harus laporan ke Bang. Kalau enggak kita yang di ini. Iya kan. Terus Iya, makanya kalau memanfaatkan. itu kan nggak aman Pak. Tapi kalau ada yang salah ngirim email kripto kan Enggak. bisa aja Pak. Kripto mah aman. Ya. Kripto gambar apa nih, Pak? Gambar Rabbit atau gambar Doraemon, Pak? Bitcoin. Bitcoin. Tahu ada yang, wah apaan nih kok begini gambarnya cel. Karena satu Salah, ternyata luar biasa ya. berapa biji, Kalau ngebahas tentang gelombang ini nggak bisa cukup 1 jam nih, Pak. Ya ini udah 56 menit 25 detik. Nggak kerasa nih. Sebenarnya masih banyak ya. Pak Eri juga mungkin bahan-bahan masih banyak. Terus kita juga pengalaman banyak banget ya, pertanyaan-pertanyaan nih. Tapi waktunya kita cukupkan segini dulu. Nanti kita sambung lagi Pak. Kalau belum selesai materinya kita sambung lagi. Ya. Soalnya biasanya menit ke-30 tuh baru pada pikir pengalaman gitu. Ini ya nggak sih? Ingat-ingat gitu. Gitu. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Pak Eri, Pak Jama. Nanti kita sambung lagi ke sesi berikutnya. Insya Allah nanti di topik-topik menarik yang ada hubungannya dengan pengobatan, energi, dan sejenisnya. Baik, terima kasih. Kalau ada kesalahan datangnya dari kita pribadi, yang benar datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.